أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara hadirin ma'asyiral mukminin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kembali di kesempatan di Jumat yang penuh berkah ini, mari sama kita bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah masih panjangkan umur kita. Hari ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita bersama. Hingga akhirnya di kesempatan ini Allah kuatkan niat kita, Allah kuatkan semangat kita, Allah kuatkan urat kaki kita untuk sama-sama berada di Masjid Ar-Raudhah yang sama kita cintai ini. Semoga kiranya keikhlasan kita melangkahkan kaki untuk melaksanakan fardu Jum'ah di Masjid Ar-Raudhah yang kita cintai ini, insya Allah inilah salah satu asbabnya nantinya Allah akan pertemukan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula mari kita panjatkan buat roh junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita manusia yang selalu mempedomani beliau, manusia yang selalu mengucap salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah dikarenakan keikhlasan kita menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan torikoh-torikohnya, berselawat kepada beliau, InsyaAllah baginda Rasul akan memberikan izin kepada kita bersama untuk mendapatkan syafaatul ujmah. Amin ya rabbal alamin. Dari atas mimbar ini khatib mengajak bagi diri saya dan kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Boleh jadi di hari-hari yang lalu takwa kita goyang, iman kita lemah. Dikarenakan di kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita bersemangat untuk melaksanakan fardu Jum'ah di masjid yang kita cintai ini, insya Allah dengan satu niat semata-mata mendapatkan liridallah, keriduan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral mukminin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada prinsipnya dalam hidup dan kehidupan ini apapun yang kita kerjakan dalam bentuk amal ibadah kepada Allah, baik itu amal ibadah yang besar, baik itu amal ibadah yang kecil, maka yakin saja sesuatu yang kita kerjakan dalam bentuk amal ibadah kepada Allah dengan niat yang ikhlas, Allah akan berikan ganjarannya kepada kita bersama. Allah akan berikan pahala kepada kita bersama. Allah akan memberikan kebaikan kepada kita bersama. Dalam satu kesempatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, yang ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata baginda Rasul, ya sahabu, wahai sahabat-sahabatku, ala adullukum ala yamhullah bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Sahabat-sahabatku, mau ndak kamu ku kasih tahu satu amalan yang mudah, satu amalan yang sederhana. Ketika amalan yang mudah itu, amalan yang sederhana itu, amalan yang kecil itu kamu gugur, kamu kerjakan, kamu laksanakan dengan niat yang ikhlas, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, dosa yang kamu punya Allah akan gugurkan dosamu dan Allah akan angkat derajatmu. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, ala adullukum ala yamhullah bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Satu amalan yang mudah, satu amalan yang sederhana, ketika itu kita kerjakan, Allah gugurkan dosa kita, Allah angkat derajat kita. Lantas apa kata para sahabat? Qalu bala ya Rasul. Rasul,
Kami mau dong Rasul, ibadah yang seperti apa itu ya Rasul? Yang sederhana, yang kecil, tapi ketika kami kerjakan itu dengan niat yang ikhlas, maka Allah gugurkan dosa kami, Allah akan angkat derajat kami. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah. Lantas Rasul menjawab, wahai sahabat-sahabatku, salah satu di antaranya amal yang kecil tadi, sederhana tadi, yang dapat menggugurkan dosa kita dan mengangkat derajat kita. Dijelaskan oleh baginda Rasul, isbaghul wudu alal makarih, sempurnakan wudu itu di masa-masa sulitnya. Kalau umpamanya kita mau melaksanakan sholat Jumat sebelumnya berwudu, itu biasa. Mau masuk majelis taklim berwudu dahulu, itu biasa. Mau baca Quran lantas berwudu, itu biasa. Namun yang dikatakan oleh Rasul, yang dimaksud oleh Rasul, isbaghul wudu alal makarih, sempurnakan wudhu kita di masa-masa sulitnya. Di mana itu Ustaz? Di antaranya hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, tertidur kita di pertengahan malam. Allah bangunkan kita pada jam 1 malam, Allah bangunkan kita pada jam 2 malam, Allah bangunkan kita pada jam 3 malam, Allah bangunkan kita pada jam 4 malam. Baik itu dari suara kokok ayam, baik itu petir yang menggelegar. Akhirnya terbangun kita dari tempat tidur kita. Maka ketika kita terbangun, tidak lantas ketika itu kita tarik selimut kita dan tidur kembali. Lantas apa yang kita kerjakan? Kita angkat kaki kita dari tempat tidur kita, bergegas kita ke kamar mandi. Apa yang kita kerjakan Ustaz? Di antaranya isbaghul wudu alal makarih tadi, pergi kita ke kamar mandi untuk melaksanakan wudu. Kenapa? Karena ikhlas kita melaksanakan wudhu di masa-masa sulitnya. Apa yang kita basuh? Padilahnya di antaranya wajah kita punya dosa, mata kita memandang pada pandangan yang tak baik, maka Allah gugurkan dosa mata kita. Kita basuh tangan kita, pernah kita mengambil sesuatu yang tak baik, memegang yang tak baik, Allah gugurkan dosa kita. Kita punya kaki melangkah pada tempat yang tak baik, berwudu kita di pertengahan malam ikhlas, maka Allah gugurkan dosa kita. Saudara hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, itu yang pertama, isbaghul wudu alal makarih. Hingga akhirnya kalau umpamanya kita buka dalam kitab Bulughul Maram, di sana ada fadilah yang amat sangat luar biasa. Kata baginda Rasul, seseorang yang berwudu ketika mau tidur saja, maka ketika ia berwudu, ketika mau tidur sampai dengan ia terbangun, malaikat selalu menjaga dia. Nah nanti di yaumil qiyamah, ketika manusia dibangkitkan di yaumil akhir, maka orang-orang tidak kenal antara satu dengan yang lainnya. Ada yang umat Nabi Adam alaihissalam, ada umat Nabi Sulaiman, ada umat Nabi Ayub, ada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, apa sih tanda-tanda dari kita selaku umat Nabi Muhammad? Salah satu di